Gus, ini tadi kan saya udah terlanjur cerita ini soal kesaktian Anda yang banyak beredar di media sosial, juga ada ceritanya, dari mulut ke mulut juga ada ceritanya. Soal ambil air itu yang diperintah oleh Gus Dur ya. Nah, waktu itu kan air itu sinarnya itu ada di tengah Di laut. laut. Iya. Dan dengan ombak sebesar itu dan laut sedalam itu, Anda bisa mengambil sampai ke titik di mana ada sinar itu. Bagaimana nalar kita bisa... Jadi sama Mbak Hakim itu, sebenarnya Mbak Hakim Nganjuk. Iya. Pondok pesantren Mbak sekarang Hakim ini ya. Mbak Hakim itu mursyid Sadiliyah. Wah, itu laut. Nah, kita itu kayak nggak inget aja. Jadi, nah itu airnya ambil ya, kita ambil gitu aja. Setelah di pinggir baru inget lah, ini kan tadi laut. Jadi itu nggak bisa diceritakan pakai logika Nggak manusia. bisa. Kan gitu. Jangankan tentang itu, tentang cintanya nggak bisa diceritakan dengan logika. Sering kejadian kayak gitu, Mas Andi. Terakhir ini misalnya, kita juga lupa. Ini cerita sekedar cerita aja ya. Iya. Di Mekah kemarin kan kreditnya luar biasa. Nih, saya kreditnya luar biasa. Jadi antara Mina sama Makkah itu tidak ada alat angkut, sudah macet semua. Taksi macet, apa-apa macet. Saya sama istri. Terus, ya udah deh, kita setelah ini nafar awal kita ke Mekah. Nah, istri saya bilang, ayo mas, siapa tahu nanti kita bisa, kalau enggak ya jalan kaki kan gitu. Orang nyari angkutan nggak ada, semua kendaraan berhenti. Tiba-tiba ketika saya keluar, itu ada base tulisannya Indonesia. Zam-zam abadi itu, kalau nggak salah zam-zam abadi. Nah, saya berdiri di antara kerumunan orang yang demikian banyak. Tiba-tiba ada base itu berhenti. Kernetnya datang ke saya, Kiai ikut saya aja kalau mau ke Mekah. Saya naiklah ke base itu, yang lain nggak boleh masuk. Isinya cuma dua, saya sama istri saya. Diantarlah sampai ke Mekah, sampai ke hotel. Sampai di hotel, saya telepon, aku sampai utuh. Mana mungkin, kata saya, video call, saya sampai. Itu ingat juga ketika sudah sampai di hotel itu. Di address hotel di Jabal Umar. Tadi itu base apa? Ini baru kemarin. Jadi ketika itu kita nggak tahu. Wah, tentara, panser, tank, mulai itu. Nah, semua orang cerita, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Saya selalu menganggapnya ini hoax. Nggak tahu tuh saya, yang saya angkat itu panser. Ada yang bilang Anda angkat dengan tangan kiri aja panser itu. Nah itu yang saya angkat. Untuk digeser supaya apa? Nggak tahu arahnya, meriamnya itu mengarah kemana. Saya bisa cerita nggak apa yang terjadi? Jadi gini, Bang Andi ya. Dulu waktu Gus Dur mau dijatuhkan, semua kan pengen terlibat. Membela Gus Dur. Bela Gus Dur. Oke. Tapi kan problemnya beda. Gus Dur ini problem parlementarian. Yang datang ini ekstra parlementer. Jadi bulat aja di sekitar gedung itu. Tapi Anda sadar nggak waktu ngangkat panser itu? Ya nggak tahu gini terus tiba-tiba gini, nggak tahu itu yang saya angkat itu panser apa enggak. Tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-temanku semuanya. Mohon maaf, ini suaranya agak serak-serak basah, gimana ini? Tentunya kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Mungkin bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, tak asing lagi dengan kiai yang menurut saya fenomenal banget, yaitu yang biasa disapa dengan Gus Muafik. Ya. Beliau adalah seorang ulama dan juga kiai yang mempunyai wawasan ilmu, wawasan sejarah yang sangat luar biasa. Dan beliau sering menyampaikan tentang semangat kebangsaan, semangat untuk menjaga negara Republik Indonesia ini dari serangan-serangan luar. Maka tak heran jikalau beliau itu setiap mengisi acara-acara, ketika diundang, beliau pasti menyuarakan tentang semangat-semangat kebangsaan, semangat-semangat untuk menjaga negara Republik Indonesia ini. Bahkan beliau juga pernah menjadi asisten spiritualnya Gus Dur. Dan ternyata beliau itu
ibarat kata itu pernah mengalami kejadian-kejadian di luar logika akal manusia, yang mana beredar video apa itu pengakuan dari beliau, cerita dari beliau bahwasanya beliau itu pernah mengambil sesuatu yang ada di tengah laut, dan waktu apa itu mengambil itu beliau tidak sadar ketika sudah selesai mengambil, tidak ada yang memerintah, itu ambil yang ada di tengah laut itu, langsung beliau lari diambil, balik lagi. Nah, ketika sudah balik di tempat lagi itu, di posisi semula itu, beliau baru sadar bahwasanya ini tadi laut. Nah, dan itulah diantara mungkin karomah ya, mungkin karomah yang diberikan oleh Allah kepada Gus Muafik. Dan ternyata hal itu pun sudah sering terjadi. Bahkan waktu beliau nyantri pun sudah pernah mengalami hal-hal yang aneh. Tapi beliau sendiri nggak sadar hal itu. Seperti yang pernah diceritakan oleh beliau, bahwasan beliau itu pernah ziarah ke makam Wali Songo. Ibarat logika, beliau itu jalan kaki. Ya, logika orang kalau jalan kaki itu melaksanakan ziarah Wali Songo 1 sampai 3 hari kan nggak mungkin nyampe itu. Padahal kan ziarah Wali Songo itu kan tempatnya kan jauh-jauh kan. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur. Secara logika itu tidak masuk. Beliau waktu menjalani itu ya susah payah. Walaupun beliau sangat susah payah sekali, putus asa. Cuman ketika selesai melaksanakan ziarah Wali Songo tersebut, sampai ke pondok, dan ternyata ada yang menanyakan, kemana aja selama 3 hari kok nggak pernah muncul. Beliau kaget, kok 3 hari? Padahal menurut beliau itu lebih dari 3 hari. Nggak mungkin logikanya itu ziarah jalan kaki itu kok di 9 wali itu ditempuh dengan waktu 3 hari. Itu nggak mungkin sekali. Beliau nggak percaya. Dan ternyata ketika dibuktikan dengan adanya absen waktu sekolah, ternyata beliau benar 3 hari itu tidak masuk. Karena beliau apa itu pergi untuk ziarah wali. Nah dari situlah beliau baru sadar, ternyata itu perjalanan 3 hari untuk melaksanakan ziarah Wali Songo. Dan itu pun apa itu pengakuan dari teman-temannya atau orang-orang yang ada di pondok pesantren. Baik, ada satu lagi cerita yang berkaitan dengan, ya mau dibilang mistik, mau dibilang kesaktian, mau dibilang apapun juga sesuatu yang secara logis susah diterima akal sehat. Ketika Anda pamit dari pondok pesantren Anda mau ke makam Wali Songo ya, bersiarah ke makam Wali Songo. Ya. Itu kalau pakai logika saya nggak tahu, Anda jalan kaki pakai kendaraan atau apa harusnya 3 bulan. Ya. Tapi baru 3 hari Anda pulang dan Anda menyatakan Anda sudah bersiarah ke Wali Songo. Itu bagaimana menjelaskannya? Jadi diminta, jadi kan ada santri-santri itu kan cari ijazah kan dulu. Bagaimana kemudian, karena selalu dibilang santri itu kalau tirakat gitu, kalau tirakat pilihannya jadinya 3. Kalau nggak ngalim itu ya kaya gitu. Kalau nggak kaya pasti hidupnya bermanfaat untuk orang banyak, yang penting riyadhah. Saya carilah itu, katanya ziarah Wali Songo jalan kaki. Iya, nggih Yai. Ya sudahlah, kita berangkat jalan kaki. Tapi namanya usia segitu kan, terus di tengah jalan itu ke Ngampel. Jadi kan ke Ngampel dulu. Di Ngampel. Nah, setelah itu capek kan. Perjalanan dari Gresik ke Ngampel itu berapa hari sambil jalan kaki. Saya kan pengen mau naik bis. Naik ke kondektor. Kondektornya bilang, apa kalau topom piling ini? Hah? Nah, orang minta naik bis aja mestinya kan. Akhirnya ini nggak masuk akal. Aku sampai takut saya. Akhirnya sudah nggak naik bis. Ziarah. Terus ke beberapa wali. Mau naik bis. Dimarahi lagi, dibuang ke got saya. Itu pelajaran saya waktu itu.
Akhirnya ya mau nggak mau jalan kaki. Anda ingat persis. Ingat sebenarnya. itu lama, capek, lelah, putus Nah, asa. ternyata itu cuma 3 hari. Nah itu kata yang ketika sampai kembali ke pondok. Iya. Kembali ke pondok. Loh, 3 hari kemana kok? 3 hari gimana? Loh, mungkin nggak ada itu 3 hari. Pek, gitu. Tapi biasa aja lama-lama. Masa sih? Masa? Tapi bener 3 hari. Ketika saya masuk sekolah, 3 hari absen. Jadi kalau pakai logika nggak mungkin Anda Nggak mungkin. sampai Dan ke disuruh makam Wali ngulangi Songo. juga nggak mau. Itu tidak kemudian di situ bisa terbang gitu ya enggak. Ya capek ya. Dimaki-maki orang. Ya normal aja, lelah, putus asa. Makanya kalau misalnya wah itu berarti perjalanan spiritual, ulangi lagi nggak mau. Dan nggak bisa Ya mungkin ya. bisa. Dan masih banyak juga apa itu cerita-cerita tentang Gus Muhafid yang mungkin di luar nalar ya, seperti yang beliau katakan di video-video itu. Waktu di Mekah juga ada, kemudian waktu di waktu pelengseran Gus Dur itu katanya begitu, mengangkat apa itu alat berat apa itu, tapi beliau nggak sadar. Yang mengatakan itu adalah orang-orang yang menyaksikannya. Beliau sendiri tidak sadar, mungkin beliau tidak mengakui, cuman perkataan orang-orang inilah yang sampai sekarang itu kabar tersebut mulai dari mulut ke mulut itu akhirnya menyebar. Apakah ini menjadi tanda dari kejadian-kejadian yang di luar nalar tersebut? Gus Muhafid ini termasuk waliullah dengan keanehan-keanehan yang dialami, yang beliau sendiri ketika mengalami itu tidak sadar. Yang tahu adalah orang-orang yang menyaksikannya. Semoga Gus Muhafid selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur panjang yang juga berkah, selalu membimbing umat manusia, khususnya bisa mengasih petuah-petuah, memberikan petuah-petuah untuk umat Islam yang ada di Indonesia ini, dan tentunya semangat kebangsaannya, menyuarakan kebangsaan untuk negara Indonesia ini selalu dikeluarkan oleh beliau supaya generasi muda terpacu semangat untuk belajar dan juga menjaga negara Republik Indonesia tercinta ini. Itulah teman-teman sedikit kisah dari Gus Muhafid. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.